Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini anakku? Ibu harap semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, tetap semangat ya belajarnya anakku meskipun masih dari rumah. Nah, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan materi teks non-fiksi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak ibu bisa mengetahui apa itu teks non-fiksi. Sudah siap belajar nakku? Mari kita bahas bersama-sama. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Biasa kita temukan dalam artikel surat kabar ataupun majalah. Dalam teks non-fiksi ini, informasi yang disajikan memiliki hubungan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan yang ada. Informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf. Setelah itu, paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Contoh dari teks non-fiksi adalah esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, dan karya sastra. Yang selanjutnya, cara menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi yang dimaksud di sini adalah teks non-fiksi yang kita baca ya nakku. Caranya, dengan membaca teks secara seksama, perhatikan setiap kalimat pada masing-masing paragraf. Kemudian, dalam satu paragraf teks non-fiksi, terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Nah, pada kalimat itulah ide pokok teks dapat kita temukan. Kemudian, cara menemukan ide pokok dari teks non-fiksi yang didengar. Artinya, teks non-fiksi ini diceritakan atau disampaikan oleh orang lain. Nah, kita sebagai pendengar. Caranya, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kemudian, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Kata kunci itu adalah kata inti ya nakku. Kemudian, gunakan kata tanya adik Simba. Nah, ini pembelajaran kita yang materi yang sebelum-sebelumnya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok pada setiap paragraf. Membuat ringkasan teks non-fiksi berarti menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil ide pokok dari teks tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Anak-anak ibu boleh membaca di sini anakku. Teks non-fiksi dapat disampaikan melalui kalimat ataupun kata-kata, kemudian melalui tabel dan peta pikiran. Peta pikiran ini adalah suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Biasanya peta pikiran disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Berikut ini adalah cara membuat peta pikiran. Nah, anak-anak ibu boleh membacanya di sini ya nakku. Tadi kita sudah belajar tentang cara menemukan ide pokok dari setiap paragraf teks non-fiksi. Sekarang kita belajar tentang cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Jadi nakku di sini adalah kebalikan pelajaran yang sebelumnya ya nakku. Nah, ada beberapa cara untuk mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Kemudian yang selanjutnya boleh kamu baca di sini ya nakku. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk menentukan ide pokok dan informasi penting dari teks non-fiksi, kamu perlu membacanya dengan seksama, kemudian mencatat kata-kata kunci atau kata inti yang terdapat dalam setiap paragraf. Terakhir, kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kemudian, untuk membuat kesimpulan dari teks non-fiksi, kamu boleh melihat dari ide pokok yang sudah kamu temukan tadi, kemudian kamu boleh merangkai kesimpulan yang mencakup semua informasi menggunakan bahasamu sendiri. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa dipahami anakku. Jika ada yang belum dimengerti, boleh bertanya di WA Group. Tetap semangat belajarnya anak ibu. Terima kasih.